Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Latasyami dengan NIM 7211411927 dari akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni keamanan informasi. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas, di antaranya 1. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian, keamanan informasi, tujuan keamanan informasi, manajemen keamanan dan manajemen keamanan informasi. Kemudian yang kedua ada manajemen resiko, kebijakan keamanan informasi, pengendalian, dan manajemen keberlangsungan bisnis. Next, yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Di masa sekarang, banyak perusahaan mencari keamanan sistem informasi yang tidak menghambat ketersediaan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki otorisasi untuk mendapatkannya. Fokus awal dari keamanan sistem komputer dan basis data telah diperlukan agar mencakup bukan hanya semua jenis sumber daya informasi, namun juga media non-komputer seperti dokumen, kertas, dan aktivitas yang disebut dengan keamanan informasi. Keamanan informasi. Jadi, keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dari informasi dan penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian tujuan dari keamanan informasi sendiri ada 3. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua ada ketersediaan. Menyediakan data dan informasi tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang terakhir ada integritas. Semua sistem informasi harus memberikan interpretasi akurat atas sistem yang dipresentasikan. Ancaman. Next ada ancaman. Jadi, ancaman keamanan informasi atau information security threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman tersendiri itu terdiri dari ancaman internal dan eksternal, kemudian tindakan kecelakaan yang disengaja. Kemudian jenis-jenis ancaman meliputi virus, worm, Trojan horse, dan adware. Next ada risiko. Jadi risiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Risiko meliputi pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, kemudian penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, dan yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Next ada manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi 1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, 2. Menyadari risikonya, 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan yang terakhir menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Kemudian kebijakan keamanan informasi meliputi fase 1 yakni inisiasi proyek, fase 2 penyusunan kebijakan, fase 3 konsultasi dan persetujuan, fase 4 kesadaran dan edukasi, fase 5 penyebarluasan kebijakan. Kemudian kebijakan terpisah dikembangkan untuk yang pertama, keamanan sistem informasi, 2. Pengendalian akses sistem, 3. Keamanan personel, 4. Keamanan lingkungan dan fisik, 5. Keamanan komunikasi data, 6. Klasifikasi informasi, 7. Perencanaan kelangsungan usaha, dan yang terakhir adalah akuntabilitas manajemen. Next, ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko terjadi. Pengendalian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pengendalian teknis,
2 pengendalian formal, dan yang terakhir ada pengendalian informal. Pengendalian teknis. Jadi pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Kemudian di dalam pengendalian teknis juga terdapat pengendalian akses, terdiri dari identifikasi pengguna, autentifikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Kemudian ada sistem deteksi gangguan, yakni logika dasar sistem deteksi gangguan mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan perusakan. Kemudian ada firewall, pengendalian kriptografis, dan pengendalian fisik. Kemudian yang kedua ada pengendalian formal. Jadi pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku berbeda dari panduan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengendalian informal. Jadi pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Next, dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar keamanan ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai strategi alternatif. Contohnya itu BS 779 milik Inggris, kemudian BSIIT Baseline Protectional Manual, kemudian ada COBIT, GASSP atau Generally Accepted System Security Principle, dan ISV Standard of Good Practice. Next, ada standar industri. Yang pertama ada sertifikasi profesional, meliputi 1. Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Program sertifikasi keamanan pertama, Certified Informasi System Auditor, yang ditawarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Kemudian yang kedua ada Konseum Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Manajemen. The Certification Information System Security Professional ditawarkan oleh International Information System Security Certification Consortium. Kemudian yang terakhir adalah Institute SANS atau SES Admin Audit Network Security, menawarkan sertifikasi melalui Global Information Assurance Certification Program yang mencakup mata kuliah seperti audit keamanan IT dan intisari pengendalian. Next, ada manajemen keberlangsungan bisnis. Jadi aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadinya gangguan sistem informasi yang disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management (BSM). Meliputi yang pertama ada rencana darurat atau emergency plan, menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Kemudian dalam rencana darurat, perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas bisa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Pengaturan ini merupakan bagian dari rencana cadangan, backup plan. Cadangan ini merupakan kombinasi dari redundasi, keberagaman, dan mobilitas. Dan yang terakhir ada rencana catatan penting atau vital record perusahaan. Catatan penting vital record perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Selain menjaga catatan tersebut di situs komputer, salinan cadangan harus disimpan di lokasi yang terpencil. Semua jenis catatan dapat secara fisik dipindahkan ke lokasi terpencil tersebut. Namun, catatan komputer dapat ditransmisikan secara elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.